Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2. We will present about linear congruence and China remainder theorem. The member of Group 2 are me, Mazaya Luana, with name 2202902. And my name is Neva Zahira dengan name 2202908. Me, Diva Setiwa Yudi, with name 2202928. My name is Tristania Oramadani with name 2202951. Perkenalkan nama saya Ida Yulia Mariati Simatupang dengan name 22029139. Okay, the first material about definition 1 will present by Ida. To Ida, time is yours. Thanks to moderator, I will explain about definition 1. Suppose A is a integer. The integer A inverse is said to be the arithmetic inverse of A modulo n if A times A inverse congruence 1 mod n. The congruence A times A inverse congruence 1 modulo n is analogy to the equation A times 1 over A equals 1 in solving the equation AX equals B. Note, every integer has an arithmetic inverse modulo n. This problem is simplified by the following property. Pada definisi yang pertama ini, di mana kita misalkan A suatu bilangan bulat, dan di mana bilangan bulat A inverse dikatakan suatu inverse aritmatika dari A modulo n jika A dikali dengan A inverse itu kongruens dengan 1 modulo n, yang dimana kongruensi A dikalikan dengan A inverse kongruens dengan 1 modulo n dengan dianalogikan dari persamaan A dikali 1 per A itu sama dengan 1 dalam menyelesaikan persamaan dari AX sama dengan B. Jadi tidak setiap bilangan bulat itu memiliki inverse aritmatika modulo n. Dari permasalahan ini dapat kita permudah oleh sifat berikut. Proposisi 2. Suppose integer a and n if a n equals 1, then a has an arithmetic inverse modulo n. Since a n equals 1, there are integer x and y such that ax plus ny equals 1. Hence, ax congruens 1 modulo n. Hence, we can use a inverse equals x as the arithmetic inverse of n modulo n. The proof of proposition 2 shows that we can use the algorithm of equivalence algorithm to compute the arithmetic inverse of n integer. Pada proposisi 2 ini itu mengatakan bahwa misalkan bilangan bulat A dan n jika FPB dari A dan n itu sama dengan 1, maka A memiliki inverse aritmatika modulo n. Sebagai berikut adalah bukti dari proposisi yang kedua ini adalah jika FPB dari A dan N itu sama dengan 1, maka terdapat bilangan bulat X dan Y sehingga AX ditambah dengan NY itu sama dengan 1. Maka AX kongruens dengan 1 modulo N. Karena kita dapat memisalkan A inverse sama dengan X sebagai inverse aritmatika dari A modulo n. Selanjutnya kita akan membuktikan dari proposisi yang kedua ini menunjukkan bahwa kita dapat menggunakan algoritma Euclid untuk menghitung inverse aritmatik suatu bilangan bulat. Berikut ini adalah example atau contoh soal dari pembuktian proposisi yang kedua, yang dimana FPB dari A dan N itu sama dengan 1, maka terdapat bilangan bulat X dan Y sehingga AX ditambah NY itu sama dengan 1. Maka AX kongruens dengan 1 modulo N. Karena kita dapat memilih atau memisahkan A
dari inverse itu sama dengan X. Maka bentuknya seperti ini, AX congruens dengan 1 modulo M. Sebagai inverse aritmatika dari A modulo M. Oke, di sini adalah contoh soal yang pertama, yang dimana misalkan N sama dengan 5 dan A sama dengan 4, maka A inverse itu sama dengan 4. Dari bentuk pembuktian dari proposisi yang kedua tadi, yang dimana pembuktiannya itu adalah AX congruens dengan 1 modulo M, maka dapat kita substitusikan menjadi A-nya itu 4, X-nya itu 4, 1 modulo yang dimana N-nya itu sama dengan 5, maka 4 dikali 4 congruens dengan 1 modulo 5. Contoh soal yang kedua, misalkan N sama dengan 7 dan A itu sama dengan 9, maka A inverse-nya di sini itu adalah 4, karena dalam bentuk pembuktian atau rumus dari proposisi yang kedua ini adalah AX congruens 1 modulo M, maka dapat kita substitusikan menjadi 4 dikali 9 congruens dengan 1 modulo 7. Oke, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal yang ketiga, yang dimana misalkan N sama dengan 19 dan A sama dengan 23, yang dimana FPB dari N dan A itu sama dengan 1, atau FPB dari 19 dan 23 itu sama dengan 1, maka terdapat bilangan bulat X dan Y, sehingga 23X ditambah 19Y itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa memberikan bentuk dari proposisi yang kedua, yang dimana 23X itu congruens dengan 1 modulo 19. Oke, langkah selanjutnya itu adalah sekarang kita menggunakan algoritma Euclid untuk mendapatkan X sama dengan A inverse. Oke, yang dimana 23 itu sama dengan 1 dikali 19 ditambah 4. Yang dimana di sini itu terdapat 4 itu lebih kecil dari 19. Oke, kita dapat menurunkan dari persamaan ini menjadi 19 sama dengan 4 dikali 4 ditambah 3. Dan di sini dalam bentuk ini dalam bentuk 19 sama dengan 4 dikali 4 ditambah 3, yang dimana 3 ini lebih kecil dari 4. Maka dapat kita turunkan dengan 4 itu sama dengan 1 dikali 3 ditambah 1, yang dimana 1 itu lebih kecil dari 3. Sehingga dapat kita peroleh 1 sama dengan 4 dikurang 1 dikali 3 itu sama dengan 4 dikurang 1 dikali 19 dikurang 4 dikali 4. Maka dapat kita peroleh hasil nilainya itu sama dengan 5 dikali 23 ditambah negatif 6 dikali 19. Dapat kita peroleh hasil dari soal yang nomor 3 ini menjadi 5 dikali 23 kongruens dengan 1 modulo 19. Maka kongruensi yang dicontohkan disebut juga dengan kongruensi linear. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Okay, thank you, Peter. Next is proposition 3, will present by me. Suppose AX is congruent to AY mod M, and let the GCD of AN is equal to 1, then X congruent to Y mod M, and B, let the GCD of AN is equal to D, then X congruent to Y mod N over D. Jadi kita misalkan AX itu congruens dengan AY mod N, dan misalkan FPB dari A dan N itu sama dengan 1, maka X akan congruens dengan Y mod N. Lalu yang ke B, kita misalkan bahwa FPB dari A dan N itu sama dengan D, maka X congruens dengan Y mod N per D. Okay, the proof of proposition 3 that AX is congruent to A1 mod M, and that the GCD of AN is equal to 1. By proposition 2, there exists A inverse, which is the arithmetic inverse
of A modulo N. So A inverse A congruence 1 mod N. Jadi dengan menggunakan proposisi kedua, kita misalkan ada suatu inverse A yang menyatakan bahwa inverse aritmatika dari A modulo N. Sehingga A inverse A itu akan congruence dengan 1 mod N. So X is congruence 1 times X, congruence A inverse A times X, congruence A times AY, and congruence Y times Y, and congruence Y mod N. Okay, B, let the GCD of AN is equal to D, so A over D and N over D is equal to 1. Jadi kita misalkan bahwa FPB dari AN itu sama dengan D, maka A per D, N per D ini sama dengan 1. Equals AX congruence AY mod N, then N is divisible by AX minus AY. So N over D is divisible by A over D times X minus Y, or A over dx is congruence to A over dy mod N over D. By proposition 2, there exists A inverse which is the arithmetic inverse of A modulo N over D. So A inverse A is congruence to 1 mod N over D. So X congruence 1 times X, congruence A inverse A times X, and congruence A times A times Y, and congruence Y mod N over D. Okay, for example, the first one is 6 congruence to 48 modulo 40. Kita tahu bahwa 6 itu dihasilkan dari perkalian dua bilangan 3 dan 2, maka 3 kali 2 akan congruence dengan 48 adalah hasil perkalian dua bilangan dari 3 dan 16. Maka 3 kali 2 akan congruence dengan 3 kali 16 modulo 14. Menggunakan proposisi 3 tadi, kita tahu bahwa yang menjadi A itu sama dengan 3, X sama dengan 2, Y sama dengan 16, dan N itu sama dengan 14. Maka FPB dari A, N itu FPB dari 3 dan 14 itu sama dengan 1. Maka X akan congruence dengan Y mod N, sehingga kita substitusi X itu sama dengan 2 dan Y itu sama dengan 16 dan N itu sama dengan 14. Maka 2 congruence dengan 16 modulo 14. Lalu untuk contoh soal kedua, 30 congruence 108 modulo 26. Kita tahu bahwa 30 adalah hasil kali dari 6 dan 5, dan 108 adalah hasil kali dari 6 dan 14. Sehingga A itu sama dengan 6, X sama dengan 5, Y sama dengan 18, dan N sama dengan 20. Karena FPB dari 6 dan 26 itu sama dengan 2, kita menggunakan preposisi 3 yang bagian B. Sehingga X congruence Y mod N per 2. Kita substitusi X, Y, dan N-nya sehingga didapat 5 congruence 18 modulo 26 per 2. Dan kita sederhanakan menjadi 5 congruence 18 modulo 13. Okay, definition 2. AX congruence B mod N. Jadi untuk definisi kedua ini menyatakan bahwa formula dari linear congruence tersebut, yaitu menyatakan AX congruence dengan B mod N dengan A, B, dan N itu adalah dari bilangan bulat. Di sini memiliki dua kemungkinan, yaitu yang pertama tidak memiliki solusi dan yang kedua yaitu memiliki solusi. Oke, 5. If the linear congruence AX congruence B mod N has a solution, then BCD A and N is divisible by B. Jadi, jika linear congruence itu AX sama congruence B mod N itu memiliki solusi, maka syaratnya yaitu FPB dari A dan X itu habis membagi B. Proof, suppose AX congruence B mod N, then NX minus NY is equal to B. Jadi kita misalkan
AX itu congruence dengan B mod N, sehingga AX kurang N itu akan sama dengan B. If the GCD of A and M is not divisible by the Z in which the linear combination AX minus NY equals B has no integer solution for X and Y. Jadi jika FPB dari A dan N itu tidak harus membagi B, maka menurut identitas Rizalwood, linear kombinasi dari AX kurang NY sama dengan B ini tidak memiliki solusi bilangan bulat untuk X dan Y, sehingga the linear congruence AX congruence B mod N has no solution. Nah, ini menyebabkan adanya kontraposisi dengan pernyataan lemma 5, sehingga lemma 5 ini terbukti. Okay, example 2x congruence 3 mod 4. 2x ini congruence dengan 3 mod 4. Itu tidak memiliki solusi karena FPB dari 2 dan 4 itu tidak habis membagi 3. Kita tahu bahwa FPB dari 2 dan 4 itu sama dengan 2, sehingga 2 itu tidak habis membagi 3. Maka pernyataannya ini, yaitu 2x congruence 3 mod 4, itu tidak memiliki solusi. Oke, contoh kedua yaitu 5x congruence 3 mod 9. Nah, kita lihat bahwa FPB dari 5 dan 9 itu sama dengan 1. 1 habis membagi 3, sehingga pernyataan ini memiliki solusi. Karena 5 dan 3 ini tidak saling habis membagi, maka 3 akan dijumlahkan dengan kelipatan dari 9. Kita dapat bahwa 5 itu habis membagi 3 tambah 9 kali 3. Itu 5 habis membagi 30. Nah, kita substitusi sehingga 5x congruence 30 mod 9. Kita tahu bahwa 30 ini adalah hasil kali 2 bilangan bulat, yaitu 5 dan 6, sehingga 5x congruence 5 kali 6 mod 9. Nah, berdasarkan proposisi 3A, karena FPB dari 5 dan 9 itu sama dengan 1, maka x itu congruence dengan y mod n. Kita substitusi, nilai y-nya yaitu sama dengan 6 dan n-nya itu sama dengan 9. Maka x congruence dengan 6 mod 9. Nah, sehingga congruence di linear 5x congruence 3 mod 9 itu memiliki solusi dengan x sama dengan 6 sebagai suatu solusi. Okay, that's all for me. The next material about preposition 6 will present by Tristania. To Tristania, time is yours. Okay, thanks to moderator. Next, I will explain about the preposition 6. So, it said that suppose the GCD of A, N is 1 and A inverse is the arithmetic inverse of A modulo N. Jadi kita misalkan bahwa FPB dari A, N itu adalah 1 dan A inverse itu adalah sebuah inverse arithmetic dari A modulo N. The linear congruence AX congruence B mod N has a solution if and only if X congruence A inverse B mod N. Jadi, linear kongruensi dari AX congruence B mod N itu akan mempunyai sebuah solusi jika dan hanya jika X congruence A inverse B mod N. To prove that, we suppose that GCD A, N is equal to 1 and A inverse is the arithmetic inverse of A modulo N. So A inverse A congruence with 1 mod N. Jadi untuk membuktikannya, yang pertama kita andaikan bahwa FPB dari A, N itu adalah 1 dan A inverse itu adalah inverse arithmetic dari A modulo N, sehingga A inverse A itu akan congruence dengan 1 modulo N. Okay, then we suppose the linear congruence AX congruence B mod N has a solution. Kita misalkan bahwa linear kongruensi dari AX congruence dengan B modulo N itu mempunyai sebuah solusi. Maka X congruence 1 times X. Kan X itu congruence dengan 1 dikali X. Dimana 1 itu kan sama dengan A inverse A. Sehingga 1 dikali X congruence dengan A inverse A times X. Nah, ini akan congruence juga dengan A inverse dikali AX.
Lalu A inverse AX ini akan kongruens juga dengan A inverse B modulo N. Kenapa? Karena A dikali X ini kan kongruens dengan B modulo N. Okay. Next, we suppose that X congruens with A inverse B mod N. Then A times A inverse B congruens with A inverse times B mod N. And then it will congruence with 1 times B mod N because A times A inverse is equal to 1. Okay, so we got this. And then 1 times B mod N, it will congruence with B modulo N because 1 times B is equal to B. Therefore, X equals A inverse B is a solution of linear congruence AX congruence B mod N. So the linear congruence AX congruence B mod N has a solution. Okay, next I want to show you the example of the proposition 6. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu carilah penyelesaian kongruensi linear 2x kongruens 5 modulo 3. Untuk menjawab ini kita mempunyai kongruensi linear yaitu 2x kongruens 5 mod 3. Nah, based on previous proposition yaitu proposisi kedua bahwa jika FPB dari A, N itu adalah 1, maka AX kongruens dengan 1 modulo N, di mana A inverse-nya itu adalah si X-nya. Nah, jadi berdasarkan informasi ini kita ketahui bahwa jika AX kongruens dengan 1 modulo N, maka yang menjadi A inverse itu adalah si X-nya. Nah, sehingga berdasarkan soal ini, berdasarkan kongruensi linear kita dapatkan bahwa A-nya itu adalah 2 dan B-nya itu adalah 5, N-nya itu adalah 3. Nah, kita sudah mendapatkan informasi ini, lalu kita lihat apakah FPB dari A, N itu adalah 1, yaitu FPB dari 2 dan 3. Nah, FPB dari 2 dan 3 ini kan sama dengan 1, sehingga berdasarkan proposisi kedua tadi dapatkan bahwa 2x kongruens dengan 1 modulo 3. Nah, bentuk ini bisa kita ubah dengan 2x kongruens 4 modulo 3. Karena apa? Karena 3 dikali 1 ditambah 1 itu sama dengan 4. Jadi ini sama saja bentuknya dengan ini, sehingga 2x kongruens 4 modulo 3. Nah, 4 ini kan sama dengan 2 dikali 2. Jadi kita dapatkan 2x kongruens 2 kali 2 modulo 3. Nah, berdasarkan teorema-teorema sebelumnya, ketika ada bentuk seperti ini, kita bisa mencoret angka yang sama ini. Sehingga kita dapatkan x kongruens 2 modulo 3. Nah, jadi kita dapatkan X sama dengan A inverse, di mana A itu adalah 2, jadi 2 inverse sama dengan 2. Nih, 2 ini adalah A inverse-nya atau X. Oke, selanjutnya kita akan mencari solusi dari kongruensi linear 2x kongruens 5 mod 3. Nah, berdasarkan preposisi 6 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa jika FPB dari A dan N itu adalah 1 dan kongruensi linearnya itu adalah AX kongruens B mod N, ia akan memiliki solusi jika dan hanya jika X-nya itu kongruens dengan A inverse B modulo N. Nah, ini kan kita perhatikan bahwa FPB dari A, N-nya itu adalah 1. Lalu kongruensi linearnya berbentuk AX kongruens B modulo N, kan dengan A-nya itu 2, B itu 5, dan N itu adalah 3. Sehingga kita kongruensi linear ini akan memiliki solusi jika X-nya itu kongruens dengan A inverse B modulo N. Maka X kongruens A inverse B modulo N, di mana A tadi itu kan adalah 2, maka 2 inverse dikali B itu adalah 5 modulo 3, N-nya adalah 3. Lalu X kongruens dengan 2 inverse, tadi kita dapatkan 2 inverse adalah 2. Lalu kita masukkan 2 kali 5 modulo 3.
2 kali 5 itu adalah 10, sehingga kita dapatkan X kongruen dengan 10 modulo 3. Nah, karena 10 ini masih besar dari 3, kita harus menyederhanakannya lagi, sehingga kita dapatkan X kongruen dengan 1 modulo 3. Kenapa 1? Karena 3 dikalikan dengan 3 ditambah 1 itu akan sama dengan 10, sehingga X kongruen 1 modulo 3. Nah, karena 1 ini sudah lebih besar sama dengan 0 dan kecil dari 3, maka seperti ini bentuk praktiknya. Lalu berdasarkan bentuk ini kan sama saja dengan 3 habis membagi X dikurang 1. 3 membagi X dikurang 1, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, maka X dikurang 1 sama dengan 3 dikali 3. Lalu X sama dengan 3K ditambah 1, di mana K itu adalah elemen dari Z. Sehingga ini adalah solusi dari kongruensi linear yang pada soal ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai soal yang kedua. Okay, next I wanna show you the question 2. Di mana pertanyaannya adalah carilah solusi dari kongruensi linear 3x kongruensi 7 modulo 5. Nah, ini tentunya sama saja dengan pertanyaan sebelumnya, tapi di sini A inverse-nya itu akan sedikit berbeda. Di mana untuk mencari solusi dari kongruensi linear ini, kita menggunakan preposisi kedua seperti sebelumnya, bahwa ketika FPB dari A, N itu adalah 1, maka AX kongruens dengan 1 modulo N, di mana A inverse-nya itu sama dengan X. Nah, jadi ketika AX kongruens 1 modulo N, maka A inverse itu adalah X. Nah, sehingga berdasarkan soalnya akan kita dapatkan bahwa A-nya itu adalah 2, B-nya itu 7, dan N-nya adalah 5. Sehingga A, N yaitu 3,5 itu FPB-nya adalah sama dengan 1. Nih, FPB dari 3,5 itu sama dengan 1. Berarti dia bisa kita berdasarkan preposisi kedua ini bisa kita berbentuknya menjadi AX kongruen 1 modulo N, yaitu 3x kongruen 1 modulo 5. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi 3x kongruen 6 modulo 5, karena 6 itu sama dengan 5 kali 1 tambah 1. Lalu 6 ini kita pecah menjadi 3 dikali 2. Lalu berdasarkan teorema sebelumnya, 3 ini bisa kita coret sehingga kita hasilkan X kongruen 2 modulo 5. Jadi kita dapatkan X-nya, X itu kan A inverse. Jadi A inverse itu adalah 2. Dengan A-nya itu adalah 3. A-nya itu adalah 3, berarti 3 inverse sama dengan 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari solusi dari kongruensi linear tersebut. Berdasarkan preposisi ke-6 tadi, bahwa ketika FPB dari A, N itu 1 dan kongruensi linearnya adalah AX kongruensi B modulo N, itu akan memiliki solusi jika dan hanya jika X kongruen A inverse B modulo N. Nah, karena pada soal ini kita sudah dapatkan FPB dari A, N itu adalah 1. Lalu bentuk kongruensi linearnya itu adalah sama dengan AX kongruensi B modulo N, dengan A-nya itu 3, B-nya 7, dan N itu adalah 5. Nah, dia akan memiliki solusi jika dan hanya jika X ini kongruens dengan A inverse B modulo N. Maka kita dapatkan X kongruens dengan A inverse itu sama dengan 3 inverse. Masukkan 3 inverse dikali B-nya adalah 7, masukkan modulo N-nya adalah 5. Nah, tadi kan kita sudah cari si X-nya atau si A inverse-nya, kita dapatkan bahwa 3 inverse itu sama dengan 2. Kita masukkan ke sini, jadi X kongruens dengan 2 kali 7 modulo 5. 2 kali 7 ini 14, maka kita dapatkan X kongruens 14 modulo 5. Nah, 14 ini kan dia masih lebih besar dari N-nya, itu 5. Maka kita sederhanakan lagi bentuknya. Kita dapatkan X kongruens 4 modulo 5 karena 14 ini itu sama dengan 5 kali 2 ditambah 4. Nah,
setelah mendapatkan bentuk ini kan sama saja artinya dengan 5 membagi X dikurang 4. 5 membagi X kurang 4 ini akan sama dengan K. Satu dengan K. Lalu X kurang 4 ini sama dengan 5 dikalikan. Oleh karenanya kita dapatkan X sama dengan 5K ditambah 4, di mana K-nya itu adalah elemen bilangan Z. Ini adalah solusi dari kongruensi linear 3X kongruens dengan 7 modulo 5. Okay, maybe that's all from me. I return back to moderator. Thank you. Okay, thank you, Nia. The next material about Theorem 7 will present by Diva. To the Diva times equations. Okay, I will explain about Theorem 7. Suppose B equals BCD of A and N. The linear congruence AX congruent B modulo N over B can be solved if and only if B divides 1. And the solution satisfies the congruence X congruence inverse arithmetic of A over D modulo N over B times B over D modulo N over B. Thus, the different solutions of congruence modulo N are X equal K times N over D plus A inverse arithmetic of A over D modulo N over D times B over D, where K greater than or equal to 0 and K less than or equal to D minus 1. Jadi inti dari teorema 7 ini adalah jika terdapat kongruensi linear AX kongruent B modulo N over D, maka kongruensi linear ini dapat diselesaikan jika terdapat FPB dari A dan N yaitu nilai D dapat membagi nilai B dan juga memenuhi bentuk dari kongruensi linear X kongruen dengan inverse aritmatika dari A per D modulo N per D dikalikan dengan B per D modulo N per D. Maka solusi dari linear kongruensi ini yaitu X sama dengan K dikalikan N per D ditambah dengan inverse aritmatika dikalikan dengan B per D dengan syarat K itu besar sama dengan 0 dan K kecil sama dengan D kurang 1. For example, consider the linear congruence 27x congruent 3 modulo 15. Here D equals 27 and 15 equals 3. Contohnya itu bentuk dari kongruensi linear 27x kongruen dengan 3 modulo 15 dapat diselesaikan jika terdapat FPB dari 27 dan 15 yaitu nilainya adalah 3, di mana nilai D ini harus dapat membagi nilai B yaitu nilai 3. Untuk yang pertama itu D membagi B yaitu 3 membagi 3, maka untuk sifat pertama terbukti. Yang untuk sifat kedua, kongruensi ini akan memiliki solusi jika memenuhi bentuk X kongruen dengan inverse aritmatika dikalikan dengan B per D dikalikan dengan modulo N per D. Nah, kita dapat mensubstitusikan nilai B, D, dan nilai N ke dalam bentuk ini sehingga akan diperoleh hasil X kongruen dengan inverse aritmatika dikalikan dengan B-nya itu adalah 3, D-nya adalah 3, dan N-nya adalah 15. Sehingga diperoleh hasil X kongruen dengan inverse aritmatika 3 per 3 adalah 1, modulo 15 per 3 adalah 5. Karena nilai dari inverse aritmatika yang belum diketahui, kita dapat mencari terlebih dahulu nilai dari inverse aritmatika ini. Nah, untuk mencari nilai dari inverse aritmatika dari A per D modulo N per D atau bentuknya seperti ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan algoritma Euclid mencari FPB yang terlebih dahulu, kemudian dapat dilakukan dengan linear kombinasi. Tadi bentuk disoalkan 27x kongruen dengan 3 modulo 15 atau bentuknya AX kongruen dengan B modulo N, di mana inverse aritmatika dari A per D modulo N per D itu sama dengan A
D-nya adalah 3, N-nya adalah 15, dan D-nya adalah 3. Sehingga inverse aritmatika yang kita cari adalah inverse aritmatika dari 9 modulo 5. Yang pertama dengan menggunakan algoritma Euclid. Kita cari terlebih dahulu FPB-nya. Dengan menggunakan algoritma Euclid, kita ketahui bahwa 9 sama dengan 5 dikali 1 ditambah 4. Begitu juga untuk nilai 5 sama dengan 4 dikali 1 tambah 1. Dan 4 sama dengan 1 dikali 4 ditambah 0. Maka diperoleh FPB dari 9 dan 5 adalah 1. Kemudian hasil dari algoritma Euclid ini dapat kita manfaatkan untuk memperoleh linear kombinasinya, sehingga diperoleh hasil 4 sama dengan 9 kurang 5 kali 1 diperoleh dari bentuk ini, dan 1 sama dengan 5 dikurang 4 kali 1 diperoleh dari bentuk ini. Oke, karena bentuk yang kita peroleh terakhir tadi yaitu 1 sama dengan 5 dikurang 4 kali 1. Kita ketahui kan tadi nilai 4-nya adalah 9 dikurang 5 dikalikan dengan 1. Maka nilai 4 di sini dapat kita ganti dengan nilai 9 dikurang 5 kali 1 dikalikan dengan 1. Maka diperoleh hasil 1 sama dengan 5 dikurang 9 dikurang 5 kali 1 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 1 sama dengan 5 dikurang 4 dikalikan dengan 1. Nah, bentuk ini dapat kita ubah bentuknya menjadi bentuk 1 sama dengan negatif 4 dikalikan dengan 1 ditambah 5. Kemudian nilai 5 ini dapat kita pindah luaskan sehingga kita peroleh bentuk negatif 5 sama dengan negatif 4 dikali dengan 1. Kemudian nilai 1 ini kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga bentuknya adalah negatif 5 sama dengan negatif 4 dikali dengan 1 dikurang dengan 1. Nilai negatif 5 ini akan sama bentuknya dengan negatif 1 dikali dengan 5 sama dengan negatif 4 diperoleh dari hasil perkalian negatif 4 dikali dengan 1 dikurangkan dengan 1. Kemudian nilai negatif 4 ini akan sama juga bentuknya dengan 4 dikalikan dengan negatif 1. Maka bentuknya negatif 1 dikalikan dengan 5 sama dengan 4 dikalikan dengan negatif 1 dikurang 1. Nah, kita perlu ingat bahwa bentuk A kurang B sama dengan K kali F dapat kita tuliskan menjadi bentuk A penguluan dengan B modulo M. Nah, bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi 4 dikalikan dengan negatif 1 penguluan dengan 1 modulo 5. Karena 4 dikalikan dengan negatif 1 ini sama dengan A, dan 1 ini sama dengan B, negatif 1 ini sama dengan K, dan 5 ini sama dengan M. Dari bentuk ini diperoleh hasil inverse aritmatikanya adalah 4. Nah, karena tadi kita telah memperoleh nilai dari inverse aritmatika A per D modulo N per D, yaitu inverse aritmatika 9 modulo 5 yaitu 4, maka bentuk kongruensi linear tadi mempunyai solusi. Kita masukkan ke dalam rumus X sama dengan K dikalikan dengan N per D ditambahkan dengan inverse aritmatika yang telah dicari tadi dikalikan dengan B per D dengan syarat nilai K itu harus besar sama dengan 0 dan K kecil sama dengan D kurang 1. Kita substitusikan nilai yang telah didapat yaitu X sama dengan K dikalikan dengan N-nya 15, D-nya 3 ditambah dengan inverse aritmatika dikalikan dengan B-nya adalah 3 dan D-nya adalah 3, sehingga diperoleh bentuk X sama dengan K dikalikan dengan 5 ditambah nilai inverse aritmatikanya adalah 4 dikalikan dengan 3 per 3 adalah 1, sehingga hasil akhirnya adalah X sama dengan 5 kali K adalah 5K ditambah 4 kali 1 adalah 4 dengan syarat K-nya itu besar sama dengan 0 dan K kecil sama dengan 2. Untuk K-nya sama dengan 0 kita substitusikan maka diperoleh hasil X sama dengan 5 dikali 0 ditambah 4
yaitu X-nya adalah 4 ini. Jika nilai K-nya adalah 1, maka disubstitusikan ke dalam bentuk ini diperoleh X sama dengan 5 dikali 1 tambah 4, maka X-nya diperoleh 9. Nah, jika K-nya adalah 2, maka 5 kali 2 ditambah 4 diperoleh nilai X sama dengan 14. Kita dapat menuliskan hasil X-nya adalah X kongruen dengan 4, 9, atau 14 modulo 15. Next, proposition 8. Let the set of A1, A2 until AK be the residue system in the complete residue system. The set of 0, 1 until n-1 is GCD of AI and n equals 1 for every A greater than or equal to 1 and A less than or equal to K, and integer X has an arithmetic inverse modulo n if and only if X congruent AI modulo n for some n. Jadi maksud dari proposisi 8 ini adalah jika terdapat sebuah himpunan, yaitu himpunan A1, A2 sampai dengan AK yang merupakan sistem residu dalam sistem residu lengkap dalam himpunan 0, 1 sampai dengan n-1, di mana terdapat nilai FTB dari A, I, dan N-nya adalah 1 untuk setiap nilai I besar sama dengan 1 dan I kecil sama dengan K, maka X memiliki inverse aritmatika modulo N jika dan hanya jika X kongruen dengan AI modulo N untuk semua nilai I. Untuk contoh yang pertama, the set of 1 and 2, the residue system modulo 3 in the set of 0, 1 and 2. Pada contoh pertama ini, jika terdapat sebuah sistem residu lengkap yaitu 0, 1, dan 2, dalam hal ini kita akan mencari nilai yang bukan perlipatan 3, di mana bilangan tersebut jika dibagi dengan 3 maka akan menghasilkan sisa 1 atau 2. Nah, misalkan kita mengambil nilai 4 kongruen dengan 1 modulo 3. Kenapa kita ambil 4? Karena jika nilai 4 ini dibagi dengan 3, maka akan menghasilkan sisa 1. 4 bagi 3, sisanya 1. Begitupun nilai lain seperti 5. Misalkan kita mengambil nilai 5 jika dibagi dengan 3, maka sisanya adalah 2. Karena nilai sisa 1 dan 2 ini merupakan elemen dari nilai himpunan 1 dan 2, maka nilai 4 dan 5 ini memiliki inverse aritmatika modulo 3. Tetapi jika kita mengambil nilai yang merupakan kelipatan 3 seperti nilainya 6, maka 6 ini bukan memiliki inverse aritmatika modulo 3. Hal ini dikarenakan 6 jika dibagi dengan 3 maka tidak memiliki sisa 1. Dan 6 jika dibagi dengan 3 maka tidak akan memiliki sisanya 2, karena 6 dibagi 3 akan memiliki sisa 0. Nah, untuk contoh yang kedua, misalkan terdapat sistem residu lengkap yaitu 0, 1, 2 sampai dengan 11. Dalam hal ini kita akan mencari bilangan yang bukan kelipatan 12, di mana bilangan tersebut jika dibagi dengan 12 maka akan menghasilkan sisa 1, 5, 7, atau 11. Misalkan kita di sini mengambil bilangan negatif 11. Negatif 11 ini jika dibagi dengan 12 maka akan menghasilkan sisanya 1. Maka negatif 11 ini memiliki inverse aritmatika modulo 12. Bilangan berikutnya yaitu 17. 17 ini jika dibagi dengan 12 maka akan memiliki sisa 5. Maka 17 ini juga memiliki inverse aritmatika modulo 12. Karena
dan 5 ini merupakan elemen dari himpunan 1, 5, 7, dan 11, maka nilai dari 11 dan 17 ini memiliki inverse aritmatika keluar 12. Hal ini juga akan berlaku nilai dalam himpunan 1, 5, 7, dan 11. Nilai ini juga akan memiliki inverse aritmatika keluar 12. Hal ini dikarenakan akibat dari sifat refleksi pada konvensi linear. Okay, maybe that's all from me. I return back to the moderator. Okay, thank you, Diva. The next material about Theorem 9 will present by Neva. To Neva, time is yours. Thank you to moderator. The next material is theorem number 9, where if the greatest common divisor of A and M equals to 1, and then the linear congruence AX congruence to B mod M have the solution X congruence to B times A PM minus 1 mod M. Jadi teorema 9 ini berbunyi, jika FEB dari A dan M itu sama dengan 1, maka kongruensi linear dari AX kongruens B mod M, di mana nanti mempunyai solusi X itu kongruens B dikali A PM dikurang 1 mod M. Nah, the proof for the theorem number 9 is because if the greatest common divisor of A M equals to 1, and then A PM congruens to A mod M. So it can be written as A times A PM minus 1, and then it's equals to A PM plus 1 minus 1, and then it's equals to A PM congruens to 1 mod M. This is consequently with A times all in the bracket B times A PM minus 1, and then congruens to B mod M. So we got that the solution for the theorem number 9 is X congruens to B times A PM minus 1 mod M. Next, we will try for the example for the theorem number 9. For the theorem number 9, if the greatest common divisor of 5 and certain equals to 1, and then the linear congruence is 5x congruence to 3 mod certain. From here we know that the value of FA equals to 5, and then M equals to 13, and then the B equals to 3. So the solution, we just substitute them to the formula, which is X equals X congruence to B times A B M minus 1 mod M. So it can be written as like that. And next, okay, so it can be written like this. We have the value of A, M, and B, and then this is the formula. We substitute the value of A, M, and B to this formula. So it becomes X congruence to 3 times 5 B 13 minus 1 mod 13. From here we have to finish this one first. So it P 13 equals to 13 times 1 minus 1 over 13. This is already explained by the group before us. So it will equals to 13 times 12 over 13. So the result will be 12. So P13 equals to 12. We substitute to this formula, it's become X congruence to 3 times 5 to the power of 12 minus 1 mod 13. We simplify this one, and then X congruence to 3 times 5 to the power of 11 mod 13. This we can simplify this form, become 5 to the power of 2 times 5, and then times 5 to the power of 1. We can write it like this: 5 to the power of 2, all in the bracket, times 5 mod 13. In
it becomes like this. And then we know that 5 to the power of 2 equals to 25, whereas 25 mod 13 is negative 1. So we can write it like 3 times negative 1 to the power of 5, and then times 5 mod 13. Negative 1 to the power of 5 is equals to negative 1, so it's become like 3 times negative 1 times 5 mod 13. And then we just multiply this 3, become like x congruent to negative 15 mod 13. We can simplify this form, become like 11 mod 13. So this is the result from the question number. Okay, that is the explanation for the example number 1, which is the result is 11 mod 13. And then the example number 2 is if the greater common divisor of 7 and 24 is equals to 1, and then the linear congruence is 7x congruent to 5 mod 24. From here we know that the value of a equals to 7, and then the value of m equals to 24. And then from here we know that the value of b equals to 5. And then have a solution. For the solution, we just substitute this value to the formula, which is the formula is x congruent to b times a pm minus 1 mod m. Whereas the explanation I will explain like that. Okay, if we write, it will be like this. We have the value of a, m, and b, and then the formula for the theorem number 9. We just substitute this value to this formula. It will become like x congruent to 5 times 7 p 24 minus 1 mod 24. So in here we have to finish this one like before, where is p24 equals to 24 times 1 minus 1 over 2 times 1 minus 1 over 3, where this is already explained by the group before us. So we find the result, which is 24 times and a half, and then times 2 over 3. Well, we got the result from here is 12 times 2 over 3, which is the result will be 8. So we just substitute the number of 8 to this formula. It will become like x congruent to 5 times 7 to the power of 8 minus 1 mod 24. This is, we simplify them, become like 5 times 7 to the power of 7 mod 24. This form, we can write it in 5 times 7 to the power of 2 times 3, 7 to the power of 2, all in the bracket to the power of 3, and then times 7 mod 24. And then we know that 7 to the power of 2 is equal to 49, which is 49 mod 24 is equals to 1. So we write it like 5 times 1 to the power of 3 times 7 mod 24. And then 1 to the power of 3 is equals to 1. So we got that x congruent to 5 times 1 times 7 mod 24. So the next step is we just multiply this thing. It's become like x congruent to 35 mod 24. And then we just simplify this. So we got the result that 11 mod 24. So this is the result for the example number 2. Okay, that's the explanation for the example number 2, which is the result is 11 mod 24. Okay, the next material is theorem number 10, which is Chinese remainder theorem. Suppose m1, m2 until mt are the relative prime positive integer in pair for any integer b1, b2 until bt. The congruence is x
congruent to B1 mod M1, X congruent to B2 mod M2 until X congruent to BT MT. As the simultaneous solution, the solution is simple and its modulo M1, M2 until MT. If Y under resolution, then X congruent to Y mod M1, M2 until MT, where the solution of the system is this. Whereas we can find that I accent equals to 1 times M2 until MT over 2MI, whereas the M1 is the inverse arithmetic from the M1 modulo MI. Jadi teorema 10 ini adalah sisa Cina di mana misalnya ada M1, M2 sampai MT di mana mereka itu adalah bilangan bulat relatif prima secara sepasang untuk sebarang bilangan B1, B2 sampai BT. Nah, maka kongruensinya adalah X congruence B1 mod 1, X congruence to B2 mod M2 sampai X congruence to BT mod MT, di mana mempunyai solusi simultan, di mana solusi ini adalah single against modulo, di mana nanti jika dia mempunyai solusi lain, maka solusinya itu X congruence Y mod M1 dikali M2 sampai dikali MT. Nah, solusinya itu dapat kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Untuk mendapatkan solusi ini, kita harus mendapatkan dulu nilai dari MI-nya, di mana nilai MI itu dapat kita peroleh dari rumus ini. Nah, kemudian di sini pada solusinya ada bentuk seperti ini, di mana bentuk seperti ini adalah inverse matematika dari nilai MI. Next. For the example for the theorem number 10, if we have the congruence system where is X congruence to 1 mod 3 and then X congruence to 4 mod 5, we know that the value of B1 equals to 1 and then B2 equals to 4 and then M1 equals to 3 dan M2 equals to 5. From here we can find the MI. Remember the formula, MI equals to M1 times M2 until MT over I. In here we can find that the M1 equals to 3 times 5 over M1 is equal to 3. So we got the result that 5. Like this. And then we can find that M2 equals to 3 times 5 based on the formula over M2. M2 is equal to 5. So this is over 5. So the result will be 3. Like this. And then the next step we have to find the inverse arithmetica, where is we suppose that kita misalkan menjadi Y sama dengan 5 negatif 1 dari mod 3, di mana inverse matematika dari 5 mod 3 itu adalah 2 mod 3. Jadi kita dapatkan inverse matematika dari M1 inverse itu sama dengan 2. Kemudian untuk yang inverse matematika yang kedua, kita misalkan Y itu sama dengan 3 inverse mod 5. Sehingga inverse matematika ini sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapatkan nilainya yaitu 2 mod 5. Nah, nilai inverse matematika dari M2 sama dengan 2. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus, di mana ini dia. Kita substitusikan di mana M1 inverse matematika dari M1 dikali M1 dikali B1 ditambah inverse matematika M2 dikali M2 dikali B2. Kemudian di mana setelah kita substitusikan kita dapat inverse matematika M1 yaitu 2. Kemudian nilai dari M1-nya yaitu 5. Kemudian nilai dari B1-nya sampai dengan 1. 2 dikali 5 dikali 1. Kemudian inverse matematika yang M2-nya sama dengan 2. Kemudian nilai M2-nya sama dengan 3. Kemudian nilai dari B2-nya sama dengan 4.
kemudian kita jumlahkan ini, kita dapat hasilnya 34. Nah, 34 ini 34 mod dari jumlah semua dari M-nya, berarti 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi 34 mod 15 kita dapat sederhanakan menjadi 4 mod 15. Okay, next for the example number 2 about the term number 10, which is tentukan solusi dari SKS berikut. Di mana di sini ada kongruensinya 3, yaitu X kongruensi 2 mod 3, kemudian X kongruens 3 mod 5, kemudian X kongruens 2 mod 7. Di mana di sini kita tahu nilai B1-nya sama dengan 2, nilai B1-nya sama dengan 2, kemudian nilai B2-nya sama dengan 3, kemudian nilai B3-nya sama dengan 2. Nah, di sini juga kita dapat nilai M-nya, M1 sama dengan 3, M2-nya sama dengan 5, dan M3-nya sama dengan 7. Nah, from here we got that nilai M-nya ini untuk nilai modul terakhirnya, yaitu kita kalikan semua nilai M ini, kita dapatkan 3 dikali 5 dikali 7, yang mana hasilnya itu 105. Nah, kemudian kita cari untuk M1, M2, M3-nya, di mana untuk rumus M-nya itu sendiri sudah dijelaskan sebelumnya, di mana M ini adalah yaitu nilai perkalian dari setiap M, yaitu M1, M2, M3 dikali MI. Nah, di sini kita substitusikan ke dalam rumus, kita dapat nilai M1-nya yaitu 105 per 3, di mana itu sama dengan 35. Kemudian nilai M2-nya yaitu 105 per 5, di mana hasilnya itu 21. Kemudian untuk M3-nya yaitu 105 per 7, di mana hasilnya itu 15. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus menemukan inverse matematika setiap nilai M, di mana mulai dari M1, M2, dan M3. Nah, kita dapat menuliskan seperti ini, di mana Y1 sama dengan 35 inverse mod 3, di mana nanti kita dapat memperoleh hasil yaitu 2 mod 3. Jadi di sini nilai M1 inverse aritmatika dari M1 itu adalah 2. Kemudian untuk yang inverse aritmatika M2 kita misalkan seperti ini, Y2 sama dengan 21 inverse aritmatikanya dari mod 5. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya itu 1 mod 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa inverse aritmatika dari M2 itu adalah 1. Kemudian lanjut untuk yang ketiga, kita misalkan Y3 sama dengan 15 inverse mod 7, di mana nanti kita dapat memperoleh penyelesaian yaitu 2 mod 7. Dari sini kita dapat nilai inverse aritmatika dari M3 itu adalah 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai M1 dan inverse aritmatika setiap nilai M. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus, di mana rumusnya itu tadi X sama dengan X kongruens ke M inverse aritmatika M1 dikali M1 dikali B1 ditambah inverse aritmatika dari M2 dikali M2 dikali B2 ditambah inverse aritmatika M3 dikali M3 dikali B3. Nah, kita substitusikan sehingga nilainya itu 3 dikali 35 dikali 2, kemudian ditambah 5 dikali 21 dikali 1 ditambah 7 dikali 15 dikali 2 mod 105. Nah, kita jumlahkan ini semua, kita dapatkan hasilnya 233 mod 105. Ini kita simplifikasi, kita sederhanakan sehingga kita dapat hasilnya yaitu X sama dengan 23 mod 105. Okay, that's all from me. I will return back to the moderator. Thank you. Okay, that's all from us. Thank you for your attention and sorry there are mistakes.